wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Agak-agak. Agak-agak? Iya Bu, agak-agak dikit. Belum makan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atas alhamdulillah atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya. Salawat serta salam tidak hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu atas berkat dan atas karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang canggih yang seperti sekarang ini. Amin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan ini dulu. Baiklah, di sini Ibu akan menggunakan metode TSTS, yaitu to stay, to strike. Tahu kalian apa metode itu? Tidak. Jadi di sini Ibu akan membuat kelompok, di mana satu kelompok itu beranggotakan 4 orang, di mana 2 orang kelompok itu tetap di kelompok dan 2-nya lagi itu menyampaikan informasi ke kelompok lain. Oh, iya, siap. Nah, jadi di sini silakan bentuk kelompoknya. Satu kelompok itu 4 orang yang berjumlahkan 4 orang. Jadi sendiri. Hitung 1 sampai 4, Bu. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, 3. 3 kelompok saja ya. Itu biar aku. Lah 4 ini, Bu, sisanya, Bu. Itu dulu coba metode itu dulu. Satu kelompok itu harus beranggotakan 4 orang. Nah, itu masih dulu namanya. Wih, kalau Anggap beda. Tiga lah. Satu ya? Satu. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dulu. Dua berarti plus 20 sih. Jika tadi masih dikoordinasikan kelompok 4 ya. Silakan kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, situ 2, sampai kelompok 3 dan kelompok 4 sini. Bu, mana ibunya nih? Jadi materi kita hari ini adalah perilaku kontrol diri, yaitu yang sering disebut dengan mujahadah an-nafs. Jadi untuk kelompok 1 itu akan membahas membahas tentang pengertian mujahadah an-nafs. Kemudian yang kelompok 2 membahas tentang Quran surah Yusuf ayat 53, cari tafsirannya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang macam-macam nafsu. Kelompok 4 cara mujahadah an-nafs itu. Kemudian silakan kalian berdiskusi sekitar 3 menit. Kemudian nanti Ibu akan kalian untuk membagikan apa yang kalian ketahui tentang materi yang Ibu berikan kepada kalian. Cara mahasiswa. Ini buka materi. Apa tadi? Baik, kelompok Penjelasannya kayak
Apa? Apa kecil lagi? Kecil lagi. Saya keluar. Nah, jadi untuk yang kelompok 5 itu membahas tentang hikmah mujahadah an-nafs. Untuk kelompok 3, kelompok 4 tadi cuma hanya menjelaskan cara mujahadah an-nafs itu. Kita pukul 51 orang, Bu. Pukul 51 orang, Bang. Boleh lupa. Ada kawan gue juga. Ini satu kan. Biar ada ribut buat lingkaran, we. Iya, biar ada ribut buat lingkaran, we. Jadi sudah kan diskusinya untuk membahas tentang materi tadi kan? Nah, jadi untuk kelompok 1, 2 orang itu ke kelompok 2, kelompok 2, 2 orang ke kelompok 3, kelompok 3 menyuruh dua kelompoknya itu, 2 anggotanya itu ke kelompok 4, yang 4 ke 5, yang 5 ke kelompok 1. Gini, Bu. Ngerti tak? Ayo geraklah cepat. Contohnya itu ya kan, ini kelompok 1, ada 4 orang kan. Nah, jadi mereka ini mengutus 2 anggotanya itu ke kelompok 2. Kelompok 2 mengutus 2 anggotanya itu ke kelompok 3. Seperti itu. Ya. Sekarang. Nah, jadi kan metodenya tadi itu 2 orang itu ke kelompok lain dan 2 orang itu tetap di kelompok. Jadi yang ke kelompok lain itu menjelaskan materinya yang sudah didiskusikan di kelompoknya itu tadi. Itu apa? Setelah itu, kelompok yang tetap tinggal di dalam kelompoknya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh orang yang dijelaskan oleh kelompok lain. Kamu udah jelaskan dulu, baru aku jelaskan lagi. Woi, bubarin deh. Mulai lu. Biar ribut kalau jelaskan kalau sumpah. Mulai. Kamu lu mandi, Bu. Alif atau Rabi itu menjelaskan pengertian mujahadah an-nafs, apa yang di-share oleh kelompok 1 tadi. Iya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 silakan saudara Alif yang menjelaskan. Silakan dijelaskan apa yang Anda ketahui tentang apa yang di-share oleh kelompok 1 tadi. Pengertian mujahadah an-nafs. Ika memang Action. Jadi an-nafsu ulang cok masuk babi. mujahadah nafsu sungguh. An-nafsu. Jadi mujahadah an-nafsu bersungguh-sungguh melawan nafsu. Ya, silakan dikembangkan. Mungkin apa yang disampaikan oleh teman kami ini yaitu mujahadah. Bagaimana mujahadah itu Mujahadah. di mana konteks yang disampaikan oleh saudara saya ini merupakan bagaimana kita mengontrol nafsu yang sebaiknya. Jadi dengan metode
pendidikan agama Islam melalui pendekatan yaitu jalan zikir, terus bertaubat, bersolawat Nabi dan sebagainya. Sudah? Ya, jadi mujahadah nafsu itu artinya itu bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Nah, untuk kelompok 3 ini kan? Ya. Yang meng-share itu tadi apa tuh? Materi tadi siapa? Kelompok 2 kan? Jadi kalian itu menjelaskan tentang Quran surah Yusuf itu. Tafsirnya. Kalian mau membacanya dengan artinya atau menjelaskan tafsirnya saja? Itu tafsir. Tafsirnya. Silakan dijelaskan oleh siapa? Siapa yang menjelaskannya? Yang menjelaskan dari kelompok 2. Yang kalian itu meng-share informasi belum? Baca wae. Tafsir dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yusuf sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah disuruh berbuat jahat kecuali jika diberi rahmat dan mendapat perlindungan dari Allah. Ya, jadi Quran surah Yusuf ayat 53 ini tafsirnya itu menjelaskan tentang Nabi Yusuf itu yang tentang hawa nafsu itu kan? Ya, Yusuf, makasih. Kemudian kelompok 4 siapa yang meng-share itunya, materinya? Ini yang meng-share itu materi. Siapa yang menjelaskan? Jelaskan hasil tadi yang di-share. Woi direkam kamu net. Baiklah. Yang mana tadi kelompok 3 telah menjelaskan macam-macam nafsu ya Bu ya. Nafsu 3, nafsu mutmainah, nafsu lawamah dan nafsu amarah bisu'u. Yang mana nafsu mutmainah berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan rohnya karena iman dan amal solehnya. Sedangkan nafsu lawamah yaitu berkenaan dengan nafsu yang tercela. Nafsu ini sering disebut dengan nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan baik dosa besar maupun dosa kecil atau tidak menghiraukan perintah sifat yang sifatnya wajib maupun yang dianjurkan. Dan yang ketiga yaitu nafsu amarah bisu'u. Nafsu amarah bisu'u yaitu nafsu yang selalu mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan perilaku tercela serta melakukan yang haram dan batil. Ya, jadi macam-macam nafsu itu dibagi menjadi 3 yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah dan nafsu amarah bisu'u. Kemudian ke kelompok 5 materi ke kelompok 5 kan? Iya. Jadi yang kelompok 5 kalian itu membahas tentang Hikmah, hikmah. tentang membahas hikmah. Dan yang ini Mas Tentang cara mujahadah sudah kalian meng-share ke kelompok 5? Sudah belum? Nah, jadi kelompok 5 menjelaskan cara mujahadah nafsu yang sesuai dengan apa yang di-share oleh kelompok 4 tadi. Cara mujahadah nafs. Al-nafs. Yang dikirim ibu itu. Iya, dikirim ibu. Yang dikirim ibu di itu. Iya Bu. Cara mujahadah. Oh, ini Bu. Menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, lalu mengharamkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah, menahan dan mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah. Ibu mengatakan cara mujahadah nafs, bukan hikmah dari mujahadah nafs. Itu materi kalian. Iya, hah? Ini Cara BPT-nya nyari di Oh, jurnal. Oh, iya. Bisa jadi juga seperti itu. Kuncinya kan dia Baiklah, untuk kelompok 1 di sini tadi kan kelompok 5 sudah meng-share materinya kepada kalian. Sudah meng-share informasinya kepada kalian. Siapa yang ingin menjelaskan tentang hikmah mujahadah nafs? Kan kalian meng-share. Kami jawab. Iya. Kalian menjelaskan apa yang telah di-share oleh kelompok ini. Kelompok 5. Hikmahnya tuh yang tadi dapat dari kelompok Kelompok 5 ini. Kelompok 5 itu yang pertama dapat mencegah
mencegah akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua itu dapat berusaha berbuat yang baik. Kemudian yang ketiga itu tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Itu yang kami dapatkan dari penjelasan kelompok ini. Sudah, Bu? Langsung kesimpulan merah. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu perilaku kontrol diri itu yaitu agar dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang, dan kemudian juga berusaha berbuat yang baik dan terbaik sebaik perubahan itu akan sebab perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kelak, dan kemudian tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Itulah hikmah dari perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Dan kemudian ibu akan meminta soal, jadi kalian menulis nama kalian di atas lembar jawaban dan nanti dikumpulkan kepada ibu. Kasih Bu. Woi, dan terima kasih banyak ibu-ibu. Serius. Satu Bu kurang. Nanti main nama, kurang sih. Tapi mantap. Kali nyontek, Pak. Aku lupa materi ganti. Sudah, Bu? Bu? Baiklah, dengan ini berakhirnya juga pembelajaran kita hari ini. Aku katakan Pemain aku ya yang dibalik. baiklah, dengan sudahnya menjawab soal ini, jadi berakhirnya juga pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dari kalian semua. Jika terdapat kesalahan itu datangnya dari ibu. Jika ada